Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ya. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang hari ini tidak hadir? Anak. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mari kita tepuk semangat dulu ya anak-anak, dan kita semangat hari ini. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, menjelaskan makna hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa sederhana. Kedua, menunjukkan sikap hidup rukun di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar, saling membantu, tidak bertengkar, dan saling menghormati. Tiga, menyebutkan contoh perilaku hidup rukun melalui cerita, gambar, atau pengalaman pribadi. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan teman dalam kegiatan belajar dan bermain secara tertib. Di sini ada pengertian hidup rukun. Hidup rukun adalah ketika anggota keluarga saling berdamai, tidak bertengkar, dan hidup bersama dengan penuh kasih sayang. Hidup rukun membuat suasana rumah menjadi aman, nyaman, menyenangkan, dan semua anggota keluarga merasa saling dihargai. Siapa ya di sini yang bisa menyebutkan contoh hidup rukun? Saling membantu. Ya, terus apa lagi? Saling menolong. Ya. Nih, ada juga contoh hidup rukun di rumah. Kita itu harus saling berbagi makanan, minuman kepada anggota keluarga dan kepada sesama saudara. Contoh hidup rukun di rumah yaitu tidak bertengkar, menyelesaikan masalah dengan secara baik-baik. Ini juga tidak berlaku hanya untuk di rumah, di sekolah pun juga sama ya. Ya. Manfaat hidup rukun. Nah, yang pertama, manfaat hidup rukun. Mengapa kita harus hidup rukun di rumah dan di sekolah? Karena yang pertama, semua orang merasa senang dan dihargai. Yang kedua, hubungan antar keluarga semakin dekat. Yang ketiga, semua pekerjaan rumah terasa lebih ringan. Cara menjaga hidup rukun. Ini juga bukan hanya berlaku di sekolah, dan ini juga berlaku untuk di rumah ya. Ya. Di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Cara menjaga hidup rukun ialah berbicara dengan sopan, membantu pekerjaan rumah, tidak memaksakan kehendak.
Selain contoh hidup rukun, di sini juga ada contoh sikap tidak rukun. Yang pertama, tidak mau berbagi, merusak barang saudara, berteriak atau berkata kasar, memaksa untuk meminjam barang. Nah, itu tuh harus kita hindari ya anak-anak, jangan sampai kita lakukan. Jangan sampai kita lakukan di rumah dan tempat bermain, juga di sekolah. Nah, sebelum ibu kesimpulan, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Berkelompok boleh, Berapa orang Bu? bertiga. Oh, baik. Ini ada 2 ya Bu? Iya. Ada yang tidak bisa dikerjakan? Iya, sambung-sambung ini dikerjakan. Ada yang sudah? Silakan perwakilannya maju ke depan. Atau mau semua juga boleh. Udah tuh semuanya aja. Kalau mengadu ini Bu, semuanya. Iya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Hasil dari kami. yang pertama untuk saling memaafkan. Yang pertama rukun dengan teman. Lalu yang kedua saling memaafkan. Yang ketiga belajar bersama. Yang keempat membersihkan kelas. Yang kelima membersihkan halaman. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenal sikap hidup rukun. Yang termasuk hidup rukun yaitu yang ini bersama dengan keluarga. Terus ini membantu teman. Terus ini mencuci piring. Terus ini berbagi sama teman. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Ini gambar pertama, rukun dengan teman. Gambar kedua, saling memaafkan. Yang ketiga, belajar bersama. Yang keempat, membersihkan kelas. Dan yang terakhir, membersihkan halaman. Nah, ini kalau orang tua, gimana mau ngejelasinnya? Nanti semua deh. Ini simak di sini. Ini mau dicatat. Hidup rukun kita ada dari sananya. Wah, Orang tua ini merapi. Ini itu selalu menolong teman-teman. Ini Maksudnya yang mana? tidak rukun. Ini
Alhamdulillah ya anak-anak, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Ibu akan menyimpulkan. Hidup rukun di rumah berarti hidup bersama keluarga dengan damai, saling menghargai, dan tanpa pertengkaran. Sikap hidup rukun dapat ditunjukkan dengan saling membantu, berbagi, menghormati aturan, dan berbicara dengan sopan. Dengan hidup rukun, suasana rumah menjadi nyaman, aman, dan membuat semua anggota merasa bahagia. Karena itu, setiap anggota keluarga perlu menjaga sikap dan tindakan agar hubungan tetap harmonis. Ini juga tidak hanya berlaku di rumah ya anak-anak, ini juga berlaku untuk di rumah dan tempat bermain. Ingat ya itu anak-anak. Tempat bermain itu di mana saja anak-anak? Di taman. Ya, nah, kita juga harus saling menghargai dan menghormati sesama antar teman dan guru ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini ya. Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah diucapkan oleh ibu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.